Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bagaimana? Sudah siap belajar hari ini? Kalau sudah siap, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya, alhamdulillah. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai Pancasila. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Bhinneka Tunggal Ika, pernahkah anak-anak mendengar kalimat tersebut? Iya, kalimat tersebut terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila merupakan lambang dari negara kita. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Anak-anak, kalimat Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat di dalam buku Sutosoma, karangan Empu Tantular. Empu Tantular itu hidup pada masa Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Sutosoma, kalimat Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Anak-anak, hari ini kita memasuki tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Anak-anak, coba amati gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan beberapa anak-anak yang sedang memakai pakaian adat dari daerahnya masing-masing. Nah, ini merupakan contoh dari perbedaan yang ada di Indonesia. Selain itu, perbedaan apa saja yang ada di Indonesia? Iya, perbedaan suku bangsa, agama, ras, adat istiadat, pakaian, dan lain-lain. Nah, bagaimana cara kita menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Iya, kita harus saling menghargai perbedaan satu sama lain. Anak-anak, bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku bangsa. Suku bangsa apa saja itu? Untuk lebih jelasnya, marilah kita membaca teks berikut ini. Dari teks tadi, kita mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Nah, berikut ini merupakan contoh dari suku bangsa di Indonesia. Ada suku Dani dari Papua, ada suku Tengger, ada suku Nias, dan lain-lain. Baiklah anak-anak, Ibu sudah membuat beberapa kelompok. Silakan anak-anak diskusi untuk mencari kata-kata sulit dan menentukan pokok pikiran yang terdapat pada teks bacaan suku bangsa di Indonesia tadi. Hasil diskusinya silakan dikerjakan di buku tulis dan kalau sudah silakan dikumpul. Anak-anak, dari kegiatan tadi kita mengetahui bahwa di Indonesia terdapat lebih dari ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa itu kemungkinan memiliki cara hidup dan kebiasaan yang berbeda-beda. Salah satu contoh cara hidup itu dilihat dari segi transportasi. Anak-anak, pada zaman dahulu, alat transportasi di suatu daerah itu menggunakan tenaga hewan. Apakah di daerah anak-anak masih dijumpai alat transportasi seperti gambar berikut? Iya, sudah jarang ya ditemui karena sekarang sudah menggunakan alat transportasi yang modern seperti motor, mobil, pesawat, kapal, dan lain-lain.
Gambar ini merupakan contoh dari alat transportasi yang menggunakan tenaga hewan seperti bendi, pendati kerbau, pendati sapi. Anak-anak, kita lihat persamaan dari ketiga alat transportasi tadi, yaitu sama-sama menggunakan tenaga hewan. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Iya, bendi akan bergerak mengikuti arah kuda. Sekarang coba anak-anak lakukan kegiatan berikut ini. Dari kegiatan yang dilakukan anak-anak tadi, seperti menarik meja, mendorong meja, mengangkat tas, meremukan kertas, itu disebut dengan gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Coba anak-anak amati gambar berikut ini. Ayo anak-anak, gambar yang pertama itu gambar apa? Iya, apa yang menyebabkan mobil bisa bergerak? Iya, karena adanya gaya dorongan atau disebut dengan gaya otot. Yang kedua itu gambar apa? Iya, gambar lampu yang menyala. Apa yang menyebabkan lampu bisa menyala? Karena adanya gaya listrik. Yang ketiga itu gambar apa? Iya, apa yang menyebabkan jarum bisa menempel pada magnet? Karena magnet itu bisa menarik benda yang terbuat dari besi. Yang keempat tuh gambar apa? Iya, apa yang menyebabkan buah apel jatuh dari pohon? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Yang terakhir itu gambar apa? Iya, mengapa kursi mudah dipindahkan? Karena adanya gaya gesekan antara roda dan lantai yang disebabkan oleh gaya dorong. Anak-anak, dari kegiatan mengamati tadi, kita mengetahui bahwa gaya itu memiliki berbagai macam. Ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gesek, gaya gravitasi, dan lain-lain. Bagaimana anak-anak? Sudah paham semua mengenai gaya? Alhamdulillah, hebat anak-anak ibu. Dari pembelajaran kita hari ini, kita mengetahui bahwa Indonesia itu terdapat ribuan suku bangsa. Dan kita sudah belajar cara menentukan kata-kata sulit pada teks bacaan, menentukan pokok pikiran, mengetahui pengertian gaya, dan contoh berbagai macam bentuk dari gaya. Baiklah anak-anak, coba buka bukunya, buka halaman 7. Di situ ada soal latihan. Silakan anak-anak dikerjakan di rumah ya. Baiklah anak-anak, sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, anak-anak jangan lupa PR-nya dikerjakan ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.